Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar tentang section 2 dari tes TOEFL, yaitu Structure and Written Expression, tetapi lebih fokus kepada soal bagian yang structure. Nah, ini terdapat materi yang berhubungan dengan structure, yaitu one clause sentence. Kita akan mempelajari perbedaan antara clause dan sentence. Jadi di dalam bahasa Indonesia, clause itu artinya klausa dan sentence itu artinya kalimat. Ini dulu saya mempelajari perbedaan antara klausa dan kalimat itu di pelajaran bahasa Indonesia kelas 8 atau 7 SMP kalau tidak salah. Jadi di sini klausa itu adalah rangkaian kata yang minimal terdiri dari satu subjek dan verb. Kemudian kalau sentence adalah rangkaian kata yang minimal terdiri dari satu clause. Jadi kesimpulannya adalah kalimat atau sentence itu minimal terdiri dari satu subjek dan satu verb. Begitu. Contohnya di sini ada dua contoh kalimat. Kalimat yang pertama, I go to school. Di sini terdapat subjeknya I, kemudian verbnya itu go. Nah, ini kan terdiri dari minimal satu subjek dan satu verb. Ini satu clause. Nah, ini adalah sebuah kalimat yang terdiri dari satu clause. Maka kemudian kita namakan one clause sentence. Kalau contoh yang kedua, ini kalimatnya agak panjang. I go to school so I ride my bike. Di sini terdapat dua klausa. Klausa yang pertama subjeknya itu I, kemudian verbnya itu go. Klausa yang kedua subjeknya itu I, verbnya itu ride. Nah, di sini antar klausa dihubungkan oleh kata hubung atau dalam bahasa Inggris itu kita sebut dengan conjunction. Nah, ini kata hubungnya so atau dalam bahasa Indonesianya artinya jadi. Karena ini sebuah kalimat yang terdiri dari dua klausa, kita sebut dengan multiple clause sentence. Jadi nanti sentence itu bisa terdiri dari satu clause, dua clause, tiga clause, atau lebih dari tiga clause. Kalau klausanya cuma satu, kita sebut one clause sentence. Tapi kalau klausanya lebih dari satu, kita sebut multiple clause sentence. Nah, ini tips yang pertama dari section Structure and Written Expression. Tips yang pertama, pastikan bahwa kalimat memiliki subjek dan verb. Ini kan tadi kita sudah belajar bahwa kalimat itu minimal terdiri dari satu clause, dan clause itu isinya adalah subjek dan verb. Di sini terdapat satu kalimat. Engineers are needed for work on the new space program. Subjeknya adalah engineers, verbnya adalah are needed. Nah, ini ya, satu clause dan satu sentence saja. Sentence yang terdiri dari satu clause. Contoh dari soal TOEFL. Ini terdapat soal TOEFL bagian structure. Bla 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 was back up for miles on the freeway. Di sini terdapat bagian yang hilang di awal kalimat, kemudian diteruskan oleh was back up. Was back up ini merupakan kata kerja atau verb. Nah, di sini kan berarti yang bagian yang hilang merupakan subjeknya. Subjek itu bisa diisi oleh kata atau sekelompok kata yang bermakna noun atau pronoun. Nah, dari pilihan jawaban ini, kata yang merupakan noun atau pronoun merupakan traffic dan cars. Kalau yesterday itu kan adverb, in the morning juga adverb. Dua-duanya adalah adverb of time, kata keterangan waktu. Nah, kita coba masukkan traffic ke sini. Traffic was back up for miles on the freeway, dan cars was back up for miles on the freeway. Secara makna artinya lebih cocok
Jawabannya adalah yang C, traffic. Traffic was backed up for miles on the freeway. Kemudian ini exercise 1. Kita coba kerjakan, coba aplikasikan dari tips yang sudah kita pelajari tadi. Ini terdapat 2 kalimat, kita diminta untuk menentukan ini kalimatnya salah atau benar. Kalimat yang pertama, last week when fishing for trout at the nearby mountain lake. Nah, di sini selalu kita harus menganalisis mana subjek, mana verbnya. Kalimat ini diawali oleh last week. Last week ini merupakan kata keterangan waktu, adverb. Nah, kemudian diteruskan when fishing. When fishing ini merupakan kata kerja. Kata kerja atau verb. Nah, di sini berarti kalimatnya tidak ada subjeknya. Di sini seharusnya ada subjek. Pembetulannya bisa last week he went fishing atau they went fishing, you and me went fishing, dan lain-lain. Jadi kalimat ini kalimat yang salah karena tidak terdapat subjek. Kemudian kalimat yang kedua, a schedule of the day's events can be obtained at the front desk. Kita analisis mana subjek, mana verbnya. A schedule of the day's events adalah subjek, kemudian can be obtained adalah verbnya atau kata kerjanya. Jadi kalimat ini merupakan kalimat yang sudah benar. Tips yang kedua, berhati-hatilah dengan object of preposition. Object of preposition adalah noun atau pronoun yang terletak setelah adanya preposition. Contoh kalimat di sini. After his exams, Tom will take a trip by boat. Terdapat 2 kata yang berkelas kata preposition, after dan by. Di sini. Nah, setelah after ini terdapat kata benda atau noun yaitu his exams. Maka his exam ini merupakan object of preposition dari preposition after. Kalau both ini merupakan object of preposition dari preposition by. Nah, kaitannya dengan TOEFL, kita sering mengira bahwa object of preposition itu merupakan subjek dari kalimat, padahal bukan. Walaupun bentuknya mirip, yaitu sama-sama kata benda, tetapi object of preposition ini bukanlah subjek. Contoh dalam soal TOEFL, with his friend bla 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 found the movie theater. Nah, di sini terdapat bagian yang hilang. Kalau kita tidak jeli, kita pasti mengira bahwa his friend ini merupakan subjek kalimat. Nah, padahal bukan. His friend ini merupakan object of preposition dari preposition with. Nah, di sini setelah bagiannya hilang ada found. Found itu adalah verb. Berarti di sini bagiannya hilang adalah subjek. Subjek bisa diisi oleh kata benda dan kata ganti noun atau pronoun. Di sini yang kelas katanya noun atau pronoun adalah B, he. With his friend, he found the movie theater. Exercise kedua, pengaplikasian dari tips yang kedua. Sama seperti yang tadi, kita disuruh untuk menentukan ini kalimatnya benar atau salah. The interviews by radio broadcasters were carried live by the station. Subjeknya adalah the interviews by radio broadcaster. Ini subjek. Kemudian verbnya adalah were carried, verb. Jadi ini kalimatnya sudah benar. Kalimat yang kedua, in the last possible moment before take off took his seat in the airplane. Ini kalimatnya diawali oleh in the last possible moment before take off. Nah, ini merupakan adverb atau kata keterangan waktu. Kemudian selanjutnya langsung took. Took ini kan verb, kata kerja. Nah, di sini tidak ada subjeknya, berarti kalimatnya membutuhkan
subjek. Karena tidak ada subjeknya, maka kalimat ini salah. Tips yang ketiga, berhati-hatilah dengan apositif. Apositif adalah noun yang terletak sebelum atau setelah noun lain yang memiliki makna yang sama dan umumnya ditulis dengan koma. Nah, ini contohnya, terdapat dua kalimat. Sally, the best student in the class, got an A on the exam. Terdapat sekelompok kata yang diapit oleh dua koma. Nah, ini merupakan apositif yang diapit oleh dua koma ini. Nah, apositif ini fungsinya adalah menjelaskan kata benda yang di depannya. Ini Sally. Sally itu siapa? Oh, dia itu adalah the best student in the class. Jadi makna dari Sally dan makna dari the best student in the class itu sama. Nah, apositif juga bisa diletakkan di awal kalimat seperti ini, tetapi komanya hanya satu, tidak dua. Kemudian Sally got an exam A of the exam. Contoh dari pengaplikasian tips ketiga dalam soal TOEFL. Terdapat soal bla bla bla, George is attending the lecture. Nah, di sini George-nya itu diapit oleh dua koma, maka jelaslah bahwa ini merupakan sebuah apositif. Apositif tadi fungsinya adalah menjelaskan kata benda yang ada di depannya. Berarti di sini kita membutuhkan kata benda. Nah, kita pilih pilihan jawaban yang merupakan kata benda atau noun. Right now itu merupakan adverb heavily, adverb because of the time itu adalah juga adverb. Nah, di sini yang merupakan noun hanyalah my friend. My friend George is attending the lecture. Exercise 3. The son of the previous owner, the new owner is undertaking some fairly broad changes in the management policy. Nah, ini kita analisis mana subjeknya, mana verbnya. Di sini subjeknya adalah the new owner, kemudian verbnya adalah is undertaking. Nah, di sini the son of the previous owner berdiri sebagai apositif. Maka kalimat ini kalimat yang benar. Kemudian kalimat yang kedua, last semester a friend graduated cum laude from the university. Terdapat sekelompok kata yang diapit oleh dua koma, maka jelaslah bahwa a friend di sini berdiri sebagai apositif. Nah, apositif ini menjelaskan ke siapa, merujuk kepada siapa. Tidak ada di sini karena last semester itu merupakan adverb, graduated merupakan kata kerjanya. Nah, di sini tidak ada subjeknya. Seharusnya subjeknya itu berdiri di sini. Karena kalimat ini tanpa subjek, maka kalimat ini salah. Pembetulannya bisa last semester George, a friend, graduated cum laude from the university. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.